Dan ingat, tidak ada orang kaya dari warisan itu, tidak ada ceritanya. Kalau mengandalkan warisan, yang ada cures, ludes, habis. Saya yakin RM, Sate, Mendo, Wendy's ini bukan karena warisan, ini makhluknya di sini. Makhluknya di sini. Saya berani yakin ya. Beliau bukan karena warisan dari orang tuanya, enggak, sama sekali enggak. Dulu melarat, rombong, betul, mulanya bekas melarat masih ada sisa-sisanya. Masuk sugih kok yang ini model, masih ada tanda-tanda kemelaratan itu, masih ada. Yakin saya ini bukan warisan, rintisan dari beliau. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses usahanya itu bukan karena warisan. Kalaupun dulunya orang tuanya kaya, anaknya koyo kaya, karena memang anaknya digembleng, anaknya dididik untuk bisa mandiri, tidak mengandalkan orang tuanya. Apa namanya? RM, Raden Mas, rumah makan Sate Mendoan di sini. Kalau misalnya punya anak, berapa putranya? Setunggal, cucunya 3 ya misalnya. Cucu 3, terus ada 3 rumah makan, dibagi satu untuk cucu-cucunya. Kalau memang tidak dibekali dengan kemandirian, yakin akan ludes, yakin akan habis. Udah banyak contohnya itu. Kalaupun putranya beliau bisa meneruskan usaha beliau, itu bukan karena warisan, tapi karena memang dididik dan digembleng untuk bisa mandiri. Bukan karena mewarisi orang tua, pokoknya mewarisi orang tua ente. Tak kasih contoh, buyut saya punya tanah 100 hektar, keren, orang kaya. Anaknya buyut saya 10, salah satunya buyut saya. Lah buyut saya berarti dapat bagian 10 hektar. Buyut saya punya anak 10, salah satunya mbah saya. Berarti mbah saya dapat warisan tanah 1 hektar. Mbah saya anaknya 10, salah satunya bapak saya. Berarti bapak saya dapat bagian 100 meter. Bapak saya anaknya 10, salah satunya saya dapat bagian 10 meter. Lah kalau anak saya 10, berarti anak saya bagian semeter. Itu kalau warisan. Kalaupun ada yang orang tuanya kaya, anaknya bisa kaya karena memang digembleng sama orang tuanya untuk bisa mandiri. Ojo ngandal ke nyonge, rika, aku, kue. Itu, ini pelajaran bagi putrane ini makhluk ini. Jangan mengandalkan beliau. Ya nanti kalau beliau udah meninggal, kan mau meninggal beliau. Loh, siapa yang nggak mau meninggal? Saya juga mau meninggal, tapi duluan Wendy's. Loh gitu loh. Loh iya. Itu kalau warisan kekayaan udah banyak contohnya. Bapaknya kaya, ibunya kaya, dua-duanya meninggal, giliran anaknya habis kekayaannya. Ada apa ada? Oh banyak, ludes. Tapi kalau ditinggali ilmu gak ada habisnya. Mulane ngapunten, al malu yang kusubil infaq wal ilmu yazidu bil infaq. Harta itu kalau dibagi-bagikan bisa habis, tapi kalau ilmu dibagi-bagikan malah tambah banyak, nggak ada habisnya. Makanya nggak ada ceritanya kiai kentean ilmu. Nggak ada kiai kehabisan ilmu, nggak ada. Ada santrinya datang misalnya, Yai saya minta ilmunya, minta diajari apa nah Fatihah. Nggak mau tadi pagi, baru diambil temenmu Fatihah. Udah habis. Sekarang tinggal ini kulhu, mau apa enggak? Ini aja kulhu kulaan lawas. Nggak ada kiai kok kehabisan ilmu. Semakin didom, semakin dibagi-bagikan, semakin bertambah. Itu loh. Makanya
warisan terbaik orang tua kepada anak-anaknya tidak ada lain kecuali ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ngomong larang-larang. Pengen murah ya ketua RT-mu suruh ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Sate kalau kualitasnya bagus ya mahal. Sama-sama 10 tusuk lo, beda bumbu, beda harga. Betul? Semakin bagus kualitas semakin mahal. Sate ngono mosok penceramah enggak. Lokal karo internasional itu beda. Ya Allah, lah kalau sekedar humor cengengesan, ngundang dagelan, ngundang pelawak bisa, tapi kan nggak ada ilmunya. Yang susah itu kan ilmu dikemas seger, ini susah. Lah kalau sekedar sate, daging diiris-iris, ditusuk-tusuk, panggang dari sate. Yang susah itu kan empuknya, nikmatnya, lezatnya, bumbunya. Gitu betul. Ceramah ya kalau Ta'ala kalau Nabi dijelaskan tadi ceramah, yang susah itu kan bumbunya. Ya bilangin kok. Makanya saya sering sampaikan, ilmu itu isi bagi manusia yang paling mahal, paling berharga. Orang itu kayak kardus. Kardus itu nilainya kan tergantung isinya. Betul? Ada kardus kecil tapi dia mulia, disimpan rapi di lemari. Karena apa? Isinya emas. Ada kardus gede, tebel, lebar, tapi nasibnya jelek, dibuang di kali karena isinya batang tikus. Nah, anakmu itu diisi emas apa diisi batang tikus? Ya Allah, paham apa enggak ya ini? Ya orang itu kayak pelembungan itu loh, kayak pelembungan balon itu kan sama bahannya, tapi nasibnya bisa beda. Ada balon itu disebul pakai karbit itu, nyut melentu gede, tinggi, terbang, mumbul karena isinya karbit. Sini apa ngarani karbit kan? Apa? Karbit kan? Ya coba kalau diisi karbit, mumbul. Tapi balon disebul karo ababe banseri, nyut yo gede melentung tapi tidak bisa mumpul, gelibang neng isor. Kenapa? Isinya abang. Lah yang sama-sama balon, sama-sama melentung, sama-sama gede, satunya kok cuma gelibang-gelibung. Lah isinya abang, satunya kok bisa tinggi karena isinya karbit. Makanya anakmu kalau pengen tinggi derajatnya, anakmu isenono karbit. Yang dari sebul ngaku karbit anak. Loh, karbitnya anak itu ya ilmu iman itu tadi, gitu loh. Paham kan? Ya udah paham kok. Oh, belum jelasin ngono kok belum pahami berarti on berarti. Ya Allah. Ini terakhir. Ya nanti Wendy biar undang lagi. Gitu loh. Ngono. Kalau pengen anaknya pinter, baik sekarang. Jangan hanya pinter, harus bener, harus baik. Ini saya pesan satu aja. Jangan membenci orang nakal. Penyakit kita itu kalau ada orang nakal itu kita benci, itu tidak boleh. Itu menyebabkan anak-anak kita yang nakal. Nggih, matur suwun. Nggih, dirayu karo banter, kalau minum kan dipikir ceramahnya tambah lama. Ya enggak, sekarang hitungannya per menit kok. Kelemahan kita itu biasanya nggak suka kalau ada orang nakal. Boleh nggak membenci orang nakal? Kalau minta lanjut harus dijawab. Boleh nggak membenci orang nakal? Membenci orangnya nggak boleh. Kalau membenci kenakalannya harus. Kita harus merubah kenakalan itu kok, fal yughayyirhu biyadihi. Kalau bisa dirubah pakai kekuatan. Kalau nggak bisa,
fabi lisanih, pakai nasihat, pakai omongan. Kalau nggak bisa, fabi qalbi, hatinya ingkar, hatinya benci. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Halo? Halo? Kalau membenci orangnya nggak boleh, membenci kemungkarannya, membenci kenakalannya harus. Nggak setuju dengan kemungkaran itu, nggak senang dengan nakalnya itu, tapi nggak boleh membenci orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad.